Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifadian Rahmawati, NIM akhir 99. Di sini saya akan menjelaskan tentang discovery learning. Jadi slide sebelumnya kan sudah mempelajari tentang kooperatif dan juga kolaboratif learning. Jadi di sini saya akan memaparkan apa sih discovery learning itu sendiri, kemudian ciri-ciri dan karakteristik tujuan dan sebagainya. Yang pertama adalah pengertiannya. Jadi apa sih discovery learning itu? Jadi discovery learning adalah model pembelajaran yang lebih menekankan agar siswa mampu menemukan informasi dan memahami konsep pembelajaran yang harus dicapai secara mandiri berdasarkan kemampuan yang dimilikinya, dan pada prosesnya tentu melalui bimbingan dan juga pengawasan dari guru. Kemudian setelah mengetahui pengertian, kita beralih kepada ciri-ciri discovery learning. Ciri yang pertama yaitu berpusat pada peserta didik. Jadi target pembelajarannya adalah peserta didik yang mandiri dalam memahami konsep pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah mengeksplorasi dan memecahkan masalah. Jadi siswa ini diberikan masalah mengenai suatu konsep, kemudian siswa tersebut diminta untuk kemudian menciptakan, menggabungkan, dan juga menarik kesimpulan dari dari hipotesis mereka gitu. Kemudian yang ketiga adalah discovery learning itu sendiri merupakan kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan yang sudah ada yang berdasarkan penemuan dari si siswa tersebut dan juga pengetahuan yang sudah ada. Kemudian lanjut kepada karakteristik dan tujuan discovery learning. Karakteristik yang pertama yaitu guru tentunya sebagai pembimbing. Ketika muridnya mengalami kesulitan, maka guru juga sebaiknya dan seharusnya berperan sebagai pembimbing, membimbing muridnya untuk menemukan konsep pembelajaran begitu. Kemudian juga yang kedua, siswa belajar secara aktif sebagai seorang ilmuwan. Jadi mereka akan belajar secara mandiri untuk menemukan konsep, untuk menyimpulkan suatu konsep permasalahan. Jadi si siswa tersebut layaknya seorang ilmuwan. Kemudian bahan ajar disajikan dalam bentuk informasi. Jadi guru itu memberikan bahan ajar itu berupa informasi. Kemudian peserta didik akan melakukan kegiatan menghimpun informasi tersebut, kemudian membandingkan, juga mengkategorikan, kemudian menganalisis, dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Kemudian kita beralih kepada tujuan. Tujuan yang pertama dari discovery learning adalah mengarahkan siswa sebagai pelajar seumur hidup. Jadi siswa itu tidak hanya belajar ketika di sekolah saja, melainkan selama hidupnya, yaitu bisa dari lingkungan sekitar, dari keluarga, dari tempat tinggalnya, mereka juga bisa belajar seperti itu. Jadi tidak hanya mengandalkan belajar di kelas. Kemudian yang kedua, membina sikap rasa ingin tahu, karena mereka akan mempelajari sesuatu yang baru berdasarkan kemampuannya sendiri secara mandiri. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sikap, juga keterampilan, kepercayaan secara tepat pada peserta didik. Kemudian beralih ke manfaat discovery learning. Manfaat yang pertama adalah membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-keterampilan. Jadi
membantu meningkatkan keterampilan yang dimiliki oleh siswa gitu. Karena kan ini sifatnya belajar secara mandiri. Kemudian yang kedua, menimbulkan rasa senang karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Ketika siswa itu menyelidiki suatu permasalahan dan kemudian berhasil menyimpulkan konsep pembelajaran, pastinya akan menimbulkan rasa senang pada diri siswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu model pembelajaran ini memungkinkan siswa berkembang sesuai dengan kecepatannya sendiri. Jadi ini kan sifatnya individual, jadi sifatnya belajar mandiri. Pastinya akan disesuaikan juga dengan kecepatan belajar masing-masing siswa, karena kecepatan belajar masing-masing siswa itu berbeda. Kemudian yang keempat adalah siswa menjadi mandiri karena belajar sendiri begitu dengan melibatkan akalnya dan motivasi diri sendiri. Kemudian selanjutnya kita berbicara kepada kelebihan dan juga kekurangan. Jadi kelebihan dari discovery learning itu siswa akan mengerti konsep lebih baik karena yaitu siswa itu akan belajar sendiri bagaimana menghimpun, membandingkan, mengkategorikan, kemudian menganalisis, dan yang terakhir membuat kesimpulan. Jadi mereka akan lebih memahami dan mengerti apa sih sebenarnya konsep ini gitu. Kemudian yang kedua, siswa dan guru berperan aktif mengeluarkan gagasan. Selain siswa, guru juga berperan aktif untuk mengeluarkan gagasan. Jadi guru juga bisa berperan menjadi peneliti, yaitu meneliti bagaimana sih siswanya ketika pembelajaran discovery learning, apakah bisa mengikuti dengan baik atau malah tidak, dan juga malah menimbulkan kebingungan sendiri begitu. Kemudian selain guru juga sebagai peneliti, juga bisa berperan sebagai siswa, yaitu seperti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan merangsang si siswa tersebut untuk berpikir lebih jauh dan berpikiran lebih ke depan gitu. Kemudian membantu siswa menghilangkan keraguan, karena hasil dari discovery learning adalah menemukan suatu konsep yang pasti. Jadi membantu siswa untuk menghilangkan skeptisme, menghilangkan keraguan seperti itu. Jadi kan biasanya ada nih siswa yang sudah menemukan konsep ini, mereka berhasil membuat kesimpulan, tapi mereka merasa ragu apakah konsep ini benar atau tidak gitu. Jadi kelebihan dari discovery learning itu sendiri membantu siswa menghilangkan keraguan. Kemudian yang keempat, mengembangkan ingatan dan transfer kepada situasi proses belajar yang baru. Selanjutnya adalah kekurangan. Yang pertama, jadi model discovery learning ini berasumsi bahwa proses ini membutuhkan kesiapan pikiran. Jadi kesiapan pikiran dalam belajar. Jadi untuk siswa yang kurang pandai akan mengalami kesulitan untuk berpikir, kemudian kesulitan untuk memahami konsep, sehingga akan menimbulkan frustrasi. Kemudian hal itu juga akan menghambat proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, model ini tidak efisien untuk jumlah siswa yang banyak karena akan membutuhkan waktu yang lama bagi guru untuk membantu menemukan teori atau pemecahan masalah kepada siswa-siswanya. Kemudian yang ketiga, lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman karena discovery learning ini hanya berfokus kepada pemahaman siswa. Jadi aspek keterampilan yang lain, kemudian emosional itu tidak terlalu diperhatikan.
Kemudian kita beralih kepada penerapan discovery learning. Nah, jadi ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan ketika kegiatan belajar mengajar menggunakan discovery learning. Yang pertama adalah stimulasi atau pemberian rangsangan. Jadi pemberian rangsangan ini bisa dilakukan dengan teknik bertanya, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan pembelajaran yang diberikan. Kemudian yang kedua, problem statement atau identifikasi masalah. Jadi guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah-masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian salah satu dari masalah-masalah tersebut dipilih, kemudian dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Yang ketiga adalah collection atau pengumpulan data. Jadi guru akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, tentunya yang relevan dengan bahan pelajaran untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis tersebut. Kemudian setelah melakukan pengumpulan data, siswa akan melakukan processing atau pengolahan data. Jadi processing itu sendiri merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang bisa diperoleh melalui wawancara, observasi, kemudian hasil bacaan, dan sebagainya yang kemudian akan ditafsirkan. Kemudian yang kelima adalah verification atau pembuktian. Jadi siswa melakukan pemeriksaan dengan cermat, dengan teliti untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah dirumuskan dan kemudian dihubungkan dengan hasil data processing. Nah, yang terakhir adalah generalization atau generalisasi, yang bisa berarti juga menarik kesimpulan. Jadi adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.